Setelah sebelumnya challengers mempelajari tentang pentingnya tata kelola dan praktik-praktik berkelanjutan dalam bisnis mereka yang terefleksi dalam financial mereka yang dibawakan oleh GRI dan ASICS, selanjutnya para challengers akan belajar tentang hal yang bisa mereka praktekkan dalam bisnis mereka sehari-hari, yaitu marketing. Tentunya belajar dari expertnya dari Mark Plus Institute. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lasya Miranti. Saat ini saya selaku Expert Facilitator of Mark Plus Institute. Nah, hari ini saya bersama teman-teman dari DSC akan membahas tentang topik Designing Marketing Budget Plan Strategy. Yuk kita mulai untuk defining the brand, our brand DNA ya. Jadi ini ada 3 step pada saat teman-teman mau mulai designing marketing budget plan strategi ya. Pertama adalah ini yang sudah teman-teman lakukan nih, menganalisa. Biasanya para founder yang lakukan itu adalah susahnya menganalisa. Karena menganalisa itu adalah mendengarkan. Kita susah mendengarkan karena kita fokus kepada creating the product. Sekarang itu jualan bukan cuma jualan produk, tapi memberikan solusi kepada marketnya. Bener nggak? Ya, makanya sekarang body shop nggak jualan hand body, tapi jualan apa? Benefitnya benefit fungsional apa benefit emosional? Emosional. Kenapa pakai body shop emosionalnya ditangkap? Oh ini kebangga karena menyumbang, membuat bumi lebih hijau. Nah, ini kita mau di sini jualannya our emosional ya, kita mau nyolek nih emosionalnya. So kita analyze dulu, and then sesi pertama adalah kita akan define, menentukan strategi positioning, differentiation, dan brandingnya nih. Caranya mau kayak gimana? Nah, di sini saya akan sampaikan analisa menggunakan 4C framework. Jadi melihat perubahan yang ada di luar sana, jadi teknologinya, marketnya, politik legalnya, social culture-nya seperti apa, ekonomiknya seperti apa, yang mempengaruhi bisnis dari teman-teman challenger semuanya. Yang kedua yang dilihat adalah kompetitornya. Apa sih sebenarnya yang sudah mereka lakukan? Apa yang membuat mereka berhasil? Apa yang membuat mereka tidak berhasil? Yang ketiga adalah kita melihat, menganalisa our customer. Apa sih sebenarnya yang mereka inginkan, desire-nya mereka, anxiety-nya mereka terhadap produk atau brand yang mau kita bangun. Terakhir, baru kita melihat internalnya, yaitu kita melihat perusahaan kita, brand kita, company kita, melihat kekuatan dan mana yang menjadi kelemahan kita. Melihat 4 faktor aja, people-nya, prosesnya, produknya, yang terakhir adalah promotion yang sudah kita lakukan. Segmentation dan targetingnya, udah pasti tahu. Kedua, pada saat kita menentukan si ST-nya, segmentation dan targetingnya adalah selanjutnya kita menentukan positioning, kemudian differentiation-nya, nih core taktik nih, baru kita menentukan value indikatornya. Hari ini sih banyak belajar tentang marketing ya, yang emang ibaratnya bidangku banget sih, aku suka banget sama marketing, terutama sosial media. Jadi dari Mbak Lasya tadi banyak banget ternyata selama ini yang udah aku tahu malah nggak tahu apa-apa. Nextnya harus banyak PR-nya buat benerin operasional perusahaan. To be honest, dari kemarin itu aku tuh udah kayak I even say nothing, maksudnya bener-bener shock dan cuman diem doang. Jadi kayak selama ini juga ya itu kendalanya kan di finansial, di marketing itu masih banyak hal yang membingungkan. Di sini perlunya nih kita membuat ini dulu sebelum kita masuk ke dalam marketing strategi. Setuju ya? So teman-teman challenger, semoga materi hari ini bisa memberikan semangat, bisa memperkuat lagi fondasi dari teman-teman semuanya, dan dari selesai pelatihan ini teman-teman bisa semakin kuat dan semakin paham untuk menjalankan marketing strategi. Tadi diajarin tahapan gitu dari A sampai Z mengenai akhirnya kita harus menyampaikan apa ke konsumen kita, dengan cara apa, dengan kanal apa. Nah, itu nanti dibahas semuanya di dalam. Terus tadi juga dikasih kesempatan buat kita dibagi tim-tim sama, terus kita dikasih study case. Terus ilmu yang udah diajarin dari pagi tadi kita coba implementasikan dalam sebuah
study case tersebut gitu. Terus kita suruh mempresentasikannya. Kami dari kelompok batik Aula Batik, bisnis yang ditujukan untuk segmen baru yaitu perempuan, mengedepankan pilihan batiknya di kontemporer, fashionable, sustainer, dan pilihan warna, motif, harga yang beragam. Oke, selanjutnya untuk hal yang paling penting, karena kita mau menyasar pangsa pasar yang baru, untuk itu kita mau melakukan awareness di awal. Tadi elevator pitch-nya luar biasa, semangat. Kemudian key result, jangan lupa ya, key result numbers-nya. Kalau tadi melihat interaksi yang dilakukan di dalam kelas gitu ya, saya melihat bahwa pada saat pengerjaan kelompok, kemudian pas kita tanya jawab, memang ada beberapa faktor menurut saya agak perlu ditingkatkan, adalah di personanya gitu ya. Mungkin kalau paham, kemudian piawai, saya rasa teman-teman sudah pernah melakukannya, cuma tidak terstruktur. Challenge yang paling penting adalah di sini yang harus teman-teman sadari adalah teamwork, kerja sama tim, semuanya adalah leader. Semua di sini ada yang kelihatan dominan, ya kan? Ada yang kelihatan influence. Di sini adalah kerja sama tim. Bagaimana seorang leader bisa melakukan kerja sama dalam bentuk situasi apapun. Itu yang nanti 3 hal teman-teman pasti dapat. Paham terhadap kondisi, terhadap materi, apapun di dalam kerja kelompok itu. Kemudian piawai, karena sudah terbiasa brainstorm, and then secara personal teman-teman sudah mendevelop diri teman-teman sebagai seorang leader yang luar biasa. Setelah sebelumnya para peserta dibekali oleh materi yang keren-keren, misalnya sustainability dari GRI, financial dari ASICS, dan marketing dan branding dari teman-teman dari Markplus. Selanjutnya, para coach akan membantu mereka mencerna semua materi-materinya untuk bisa diaplikasikan pada bisnis mereka sehari-hari. Para coach akan berusaha mempertajam akumen bisnis mereka sehingga bisnis mereka bisa lebih berkelanjutan. Challengers DC 2022. Oke Mas Tara. Yes. Beli charger sebelum makan. Cakep. Challenger siap bikin gebrakan. Di masa inkubasi ini kita nanti akan sharing masing-masing pengalaman dari bisnis masing-masing. Aku dari Tuku, Coach Jupaka dari Nama Beauty, dan Coach Tara dari Shining Bright. Aku cerita dari pengalamanku karena aku terjun duluan di kopi 2008 dan akhirnya aku memahami produknya dulu, bikin jadi tim di sana, ngotak-ngatik, dan akhirnya jalan. Kok aku ngeliat marketnya kok nggak kemana-mana ya? Harga kopi mahal, nggak ada yang minum, padahal kita katanya negara produsen gitu. Nah, visionary-nya di situ adalah, poinnya adalah bagaimana kita menduga-duga, berhayal market ini harusnya kita geser kemana atau produknya harus kita bikin seperti apa. Jadi kita harus pilih salah satu. Saat itu aku fokusnya adalah sebagai orang yang cukup malas, jadi udah ngutak-ngatiknya produk saat itu aku. Tapi kalau buat aku, why-nya adalah salah satunya kenapa konsumsi kita rendah, kenapa orang jarang beli. Ini masalah kita nge-match-kan, nge-fit-kan yang produk tersebut untuk market yang itu. Jadi sekarang di kopiku itu adalah aku udah pakai kopi mahal, pakai kopi yang mesin yang mahal, nggak masuk. Pakai kafe, di kafeku adalah dulu namanya Toots House, dikenal sebagai tempat nongkrong. Oke, 2015 aku ganti menjadi sebuah tempat biasa. Nah di situ hipotesa aku dimulai. Yang kira-kira harga produknya cocok sama UMR kita. Dari why-nya, terus masuk ke how kan. Bagaimana aku bisa dapat produk yang diminati tapi dengan harga yang juga sama terjangkau. Sehingga orang tetap bisa beli. Kenapa aku statement yang demikian? Karena aku juga harus bikin kopi adalah barang komoditas, kopi adalah konsumsinya harus dalam jumlah banyak. Makanya pembeliannya juga nggak boleh sedikit. Nah terakhirnya itu udah masuk ke kita muncul sebuah MVP produk, minimum viable produknya. Jadi di masa-masa awal ini
kita itu harus bisa munculin produk kita at least a very minimum seperti apa sih yang bakal diterima sama konsumen. Jadi dari pagi kita ada sesi sama coach dan di coach itu kita nanya banyak hal sih. Jadi kita ada kesempatan coaching ke 2 mentor. Tadi ada sama Mas Tio. Di sana kita banyak nanya soal produk, bagaimana sih nemuin produk market fit dan bagaimana sih caranya Mas Tio di Kopi Tukunya itu bisa organic branding, itu strateginya apa. Jadi kita banyak belajar dari Mas Tio soal itu. Nah, yang kedua itu ada sama Mas Jupaka. Jadi kalau Mas Jupaka itu expertnya kan di distribusi ya. Jadi kita banyak belajar sama beliau soal distribusi. Saya Jupaka. Salah satu perusahaan yang saya pegang adalah Nama Beauty. Masih ada 13 perusahaan lainnya yang mengikuti. Jadi kalau mau mulai usaha, bukan duitnya dulu nih teman-teman, tapi produknya dulu. Kalau sudah produknya bagus, kita baru lari ke step berikutnya. Mau dijual ke siapa dan kemana. Yang dilakukan oleh Jupaka di Nama Beauty dalam teori distribusi itu kita sebutnya expansion. Ini password pertama kalau saya sebagai entrepreneur, yang pertama adalah produknya dulu deh. Jangan ngomong market fit dulu, produknya dulu. Karena market fit itu dibentuk oleh teman-teman punya strategi. Mereka tuh bingung mau kemana arah distribusinya. Lalu tadi gue coba jelasin gimana cara kita ekspansi ataupun kita upgrading. Nah itu pembekal ini harapannya teman-teman entrepreneur challengers bisa semuanya bisa ngelihat nih ke depannya mau kayak gimana sih model bisnis yang mau dia terapin. Apakah dia akan upgrade atau dia malah upscale. Nah itu tergantung dari para challengers memandang konsep bisnisnya. Karena produk itu menjadi hal yang paling penting. Tapi yang kedua pada akhirnya kita bicara distribusinya. Apakah lo mau distribusi yang mass atau malah distribusinya kecil tapi drop size-nya tinggi. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, ada yang belum kenal saya. Saya Tara Budiman, biasa dipanggil Tara. Pernah dipanggil Budi, tapi nggak pernah dipanggil Iman. Walaupun saya orang yang beriman. Alhamdulillah cukup beriman. Terus saya adalah salah satu pemilik dari Shining Bright. Selama 1 dekade, saya membangun Shining Bright ini nih berdasarkan sebuah teori untuk menjadi baik. Being good feels good. Dulu kalau buat teman-teman yang udah tahu, Shining Bright itu tuh adalah show the world that you can shine. Be yourself, be good, and anybody will see you. So be shining bright. Kenapa tagline itu saya pegang banget? Di 2012 banyak banget nih brand-brand lokal. Terus apa nih menariknya dari Shining Bright? Saya ambil dari sebuah kebaikan. Jadi di sini saya ngerasa ketika saya punya brand, saya mau brand itu bisa merepresentasikan orang tersebut. Mungkin kalau Coach Tio tuh ngomongin masalah produk, kalau Jupaka distributor. Tapi gimana caranya orang-orang tuh tahu, aware sama brand ini, kenal sama brand atau produk ini, itu sih sebenarnya. Dan banyak banget sih sebenarnya hint-hint yang sudah pernah saya rasakan sebelumnya gitu. Gimana caranya nge-branding, apakah harus riding the wave ataukah harus menciptakan brandingan yang baru lagi atau seperti apa. Nah itu dia. Dan kenapa para challenger harus atau mungkin keuntungan ikutnya DC ini tuh sebenarnya adalah itu. Karena kan kita adalah pelaku yang memang sudah pernah merasakan ya gitu. Jadi ya di sini kesempatannya untuk lo menggali lebih dalam lagi sih. Produk, delivery sama branding itu mewakili. Bukti realnya tuh ada di depan mata dan sudah menjalanin kayak kesaksian sebuah bisnis dijalankan. Jadi kan lebih memberikan gambaran. Sebenarnya kan tadi kita juga udah memberikan beberapa materi-materi bersama coach gitu. Ada Coach Tio, Coach Jupaka, ada juga saya juga. Sebenarnya harapan kita tuh besarnya tuh adalah ketika mereka besok presentasi itu udah siap. Ada hal-hal yang mungkin buat mereka yang tadinya mereka nggak tahu, hal itu sangatlah penting menjadi sangat bisa dirubah gitu. Dan bisa ya melengkapi lah apa yang ingin mereka sampaikan besok. Udah panjang banget lah ya teman-teman, harapannya sudah dapat berbagai pandangan baru dan tadi pasti teman-teman juga sudah rework semua buat pitch deck besok. Kita tadi sudah pemaparan materi, kita sudah sempat juga coaching session, jadi aku harap itu semua sudah bisa membuat teman-teman cukup percaya diri untuk besok. Karena di besok kita akan sesi pitchingnya 3 menit.
Nah, jadi ya besok akan secara berganti-gantian. Aku harap itu 3 menit besok bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjukkan apa saja yang sudah teman-teman dapatkan dalam sesi-sesi selama ini dalam proses inkubasi ini. Jadi besok setelah semua proses teman-teman sudah presentasi, semuanya akan masuk ke sesi battle round dan itu akan dipilih menjadi 18 peserta. Teman-teman sekarang megang medalinya semua kan sekarang. Tapi kalau mau terus, kalian harus pertahankan terus medali tersebut supaya kalian bisa terpilih. Karena kalau sampai tidak, berarti medalinya akan dikembalikan. Jadi ayo teman-teman pertahankan medalinya. Usahakan supaya besok sesegar mungkin. Teman-teman sudah berusaha maksimal beberapa hari sebelumnya. Jadi besok hanyalah penentuan untuk presentasinya. Tapi bisnis berlanjut atau tidak itu ditentukan memang dari mentality dari para challengers semua yang ada di malam hari ini. Oke, kita tutup hari ini dengan challengers DC 2022. Rasanya ngadepin besok excited tapi juga deg-degan pastinya gitu. Excited akhirnya setelah inkubasi beberapa hari kita bisa nerapin apa yang kita pelajari di pitching besok 3 menit. Aku berharapnya nanti para challengers bisa lebih siap lagi untuk menyiapkan presentasi di besok hari. Karena nanti aku berharap bisa melihat konsep bisnis teman-teman yang lebih detail lagi dalam memahami pasar dan lebih ada improvement lagi di produk manakah, di part mana yang kira-kira teman-teman itu bisa disempurnakan lagi. Karena di sini aku yakin pemaparan dari presentasi di tahap sebelumnya teman-teman sudah sangat baik, tapi di sini kita penting sekali kita mau memilih yang mana para challengers yang layak untuk mendapatkan dana hibah kan. Jadi aku harap semua nanti bisa memanfaatkan kesempatan inkubasi hari ini untuk menyempurnakan deck mereka di besok hari. Hari ini kita sudah masuk di pitching day, di mana para challenger itu akan diberikan waktu 3 menit untuk bertemu ketiga coach. Mulai dari saya pribadi, ada Coach Tio dan juga ada Coach Dipaka. Dan di sini sebenarnya ada penentuan untuk masuk ke tahap berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi para coach. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Tapi saya punya pengalaman berhasil menyembuhkan belasan penderita kanker, belasan penderita stroke. Dari 38 ini kita akan menentukan pemenangnya berdasarkan grup masing-masing ya. Kita mulai dengan boleh grup 1. Untuk yang logonya masih ada, berarti lanjut ke babak berikutnya.